Assalamualaikum, hamdan wassalatan wassalaman, amma ba' kepada rekan-rekan asatid ustadzat yang saya hormati. Oke, ini merespon percobaan teman-teman mengisi rencana pembelajaran. Baik, di sini kayaknya memang terkait dengan CP dan TP ini kita perlu merefresh kembali ya. Ada beberapa hal yang saya rasa perlu untuk saya sampaikan. Oke, ini saya atau yang saya sampaikan ini berdasarkan pelatihan yang saya ikuti ya. Tidak semua. Ini saya akan buat sederhana saja, gitu ya. Sebentar. Nah, kalau jenengan mau yang lebih rigid gitu ya, sistemnya yang lebih benar-benar sesuai, silakan jenengan tinjau kembali dokumen-dokumen yang disertakan oleh pemerintah ya. Sebentar, misalnya di sini ada yang versi Kemenak aja ya. Ini kalau ini yang versi Dinas Pendidikan. Nanti ada di sini ya. Kalau yang versi Kemenak itu di KMA yang sekarang sudah direvisi KMA 450 ya. Tapi apapun itu yang penting tahu aja gitu ya, seperti ini. Oke. Nah, tadi saya sudah buka juga. Nah, putusan Dirjen Pendis. Sebentar, ini kita nanti saya akan presentasikan versi singkatnya begitu ya. Jadi kalau kita bahas yang versi aslinya ini sangat rumit gitu ya, dimana untuk memahami CP itu kita harus paham dulu karakteristiknya, kemudian rasionalnya dan lain sebagainya. Nah, apalah itu. Nah, yang saya ingin tekankan di sini itu CP itu ada di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini yang seperti saya blok ini ada di sini. Adapun pada akhir fase ini bukan ya, ini penjelasan dari CP-nya ya, CP di per fasenya begitu. Ada di bagian sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tapi kalau jenengan copy paste semua ini kan jadi banyak ya. Jadi nanti CP itu kalau bisa dipecah-pecah lagi lebih kecil begitu. Oke, untuk menyingkatnya ini saya juga tadi buat rangkuman sekedarnya ya. Dan disclaimer ini adalah versi kita ya. Mungkin kalau kita bilang ideal mungkin belum, tapi insya Allah tidak terlalu salah lah apa yang kita lakukan ini. Oke. Ini ya, ini saya rangkum dari sini ya. Oke, saya rasa sudah maklum. Jadi begini. Jadi kan ada CP, TP, ATP gitulah. Nah, untuk ATP ini kita akan bahas dulu. Jadi CP itu intinya ya kompetensi yang harus dicapai dalam periode tertentu atau dalam rentang tertentu. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu disebutnya dengan fase, seperti itulah. Nah, jangan perhatikan pada contoh di sini ya, di CP sini. Peserta didik menganalisis bla 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 bla. Ini kan banyak ya. Nah, yang saya harapkan atau lebih tepatnya itu yang madrasah harapkan itu yang sederhana saja ya, yang sederhana saja. Contohnya dari CP yang ada di dokumen itu seperti ini. Silakan jenengan sederhanakan seperti ini. Coba jenengan perhatikan. Ini insya Allah tidak akan jauh isinya ya, atau bahkan sebenarnya ini ya nggak keluar isinya, masih sama, cuma dalam bentuk yang sederhana. Contoh peserta didik menganalisis bla bla bla. Ini dipecah lagi CP-nya. Jadi CP1 adalah analisa, teori, konsep dan sejarah perkembangan fikih seperti itu. Kemudian CP2 pemulasaraan jenazah, titik koma, ketentuan tata cara hubungannya dalam hidup masyarakat. Nah, tentu hal ini kan lebih mudah gitu ya dipahami oleh jenengan sendiri gitu. Alih-alih jenengan harus meng-copy paste semua ini gitu ya. Jadi nanti silakan, kalau menurut saya mending dipecah saja CP-nya. Oke, dari CP nanti diturunkan ke TP. Jadi TP itu masih abstrak begitu ya. Kalau sudah ke TP itu lebih spesifik ke operasionalnya ya. Adapun operasional jenengan bisa pakai model taksonomi, bisa pakai model ABCD atau apalah, monggo. Intinya
dari CP itu diturunkan ke TP dalam bentuk yang lebih operasional. Contohnya, tadi kan CP-nya kita sederhanakan seperti ini ya, analisa teori, konsep, dan sejarah perkembangan fikih. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi peserta didik mampu menganalisis teori, konsep, dan sejarah perkembangan fikih. Jadi satu CP ini cukup satu TP, ini boleh seperti itu. Atau contoh dua, misalnya kita mau CP kita pecah jadi beberapa TP. Contoh, CP-nya adalah pemulasaraan jenazah, titik koma ketentuan tata cara hubungannya dengan dalam hidup masyarakat. Nanti dipecah dalam TP, peserta didik mampu menyebutkan seperti itu. Ngoten nggih Ustazah. Ini atau Ustadz yang madrasah harapkan. Jadi nggak usah di copy paste yang terlalu panjang, misalnya pada akhir fase peserta didik diharapkan itu nggak perlu sebegitu banyak gitu ya. Intinya dari CP itu apa gitu loh ya. Seperti yang saya contohkan ini, nanti saya akan lampirkan file ini di forum lah ya, kalau memang diperlukan, sekedar bagaimana sih menyederhanakan CP yang ada di dokumen. Nah, sebagai penutup ya, sebagai penutup, CP itu intinya adalah himpunan kompetensi yang diharapkan tercapai dalam rentang waktu tertentu. Adapun TP itu adalah bentuk operasionalnya. Jadi apa sih yang diharapkan dari CP itu gitu ya? Misalnya mampu memahami, mampu mempraktekkan, mampu menghafal, dan lain sebagainya ya. Adapun ATP ini sebenarnya adalah alur-alurnya ya, atau tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini kita nggak bahas dulu ya. Dan di form rencana pembelajaran ini juga tidak diminta, jadi tidak usah lah ya, kapan-kapan aja. Baik, ini sebagai penutup, jadi ada beberapa ungkapan gitu ya. Jadi jangan terlalu saklek, Ustazah atau Ustadz, jangan terlalu saklek pada dokumen-dokumen. Jadi jangan terlalu panjang seperti itu ya, nanti juga jenengan repot sendiri kan. Tapi ya jangan ditawur ya, masa ditawur gitu ya. Ya tetaplah kita ikuti acuannya, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana seperti itu. Oke, nah adapun tujuan utamanya ya, jadi konsep dari rencana pembelajaran yang ada di Simantab itu namanya juga rencana pembelajaran ya. Jadi kita sederhanakan, ini bukan modul ajar, bukan juga RPP, jadi ya cuman rencana pembelajaran saja. Jadi intinya adalah di rencana pembelajaran itu intinya ya 3 poin ini sebenarnya. Jadi jenengan itu mau ngajar tentang apa sih gitu loh ya. Yang kedua, kepinginnya setelah jenengan ajar anak-anak itu bisa apa gitu loh. Dan yang terakhir, materi apa yang jenengan ajarkan itu yang paling utama dalam rencana pembelajaran ya, versi kita ya. Dan yang terakhir ya, prinsipnya adalah ini ya, ini mohon benar-benar diugemi gitu. Jadi benar, sederhana, dan terlaksana. Jadi ya jangan ngawur, kemudian sederhana, jangan terlalu merepotkan atau terlalu menggunakan teks yang berkepanjangan ya, nanti repot sendiri jenengan nanti ya. Tetapi harus benar ya. Yang terakhir dan yang harus ini ya, yaitu terlaksana. Jangan sampai jenengan di adanya program rencana pembelajaran ini terus membuat jenengan malah gak melaksanakan pembelajarannya. Ini kan juga malah ndak betul juga ya. Intinya adalah sebagaimana disampaikan kemarin di sosialisasi, jadi rencana pembelajaran itu adalah upaya madrasah memastikan jenengan menyiapkan atau mempersiapkan materi ajar. Jadi ngajar itu jangan sampai nggak dipersiapkan, begitulah intinya. Adapun jurnalnya adalah bentuk lain dari pertanggungjawaban. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini meskipun sedikit agak acak-acakan, semoga bermanfaat. Bismillah, mugi paring istiqomah. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.